Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 12. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat-sehat semua ya, dan walaupun lagi hujan, semoga tetap semangat untuk belajar. Oke, sebelum mulai belajar silakan berdoa dulu masing-masing dan mulai dibuka buku paketnya halaman 81 ya. Hari ini kita lanjut bahas bab 5. Ini jadi bab terakhir di semester 1 ini ya. Nanti kalau memang masih ada waktu, diperbanyak aja kita latihan soalnya untuk persiapan UAS gitu ya. Oke, silahkan dibuka buku paketnya dan disimak penjelasannya dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bab 5 ini kita akan membahas tentang rangkaian arus bolak-balik. Kalau yang bab awal-awal itu kan kita rangkaian arus yang searah ya. Kalau sekarang kita bahasnya yang bolak-balik. Nah, di sini Miss cuman akan bahas beberapa subbab yang penting aja gitu, yang sering keluar di ujian sekolah. Mungkin nanti Miss akan lebih ringkas aja gitu menjelaskannya supaya lebih fokus aja belajarnya pada subbab tertentu. Nah, pertama kita bahas dulu tentang tegangan dan arus bolak-balik, yaitu yang part yang A ya. Oke, tegangan dan arus bolak-balik. Di situ ada kata tegangan ya. Tegangan itu kemarin kita tahu lambangnya apa? V kapital ya. Kalau arus itu lambangnya I kapital. Di sini ada kata bolak-balik. Artinya apa? Kalau tegangan dan arus bolak-balik, maka dia punya nilai dan arah yang selalu berubah-ubah. Kan dia bilang bolak-balik kan? Ya, bolak-balik gitu berarti berubah-ubah ya, bergantung pada perubahan garis-garis magnetnya. Nah, tegangan dan arus bolak-balik merupakan fungsi waktu ya. Jadi nanti tuh tegangan sama arus ini tuh ada persamaannya, di mana persamaannya itu merupakan fungsi waktu. Nah, persamaannya gimana bentuknya? Ini yang V ini adalah punyanya si tegangan ya. Bentuknya gimana? V maksimum sin omega T ya. Berarti tegangan itu V adalah V maksimum sin omega T. Kalau arus atau I itu adalah I maksimum sin omega T. Nah, ini nanti bentuknya contohnya kayak gimana? Ada di halaman 90 ya, silahkan. Nah, nih halaman 90 nomor 15 contohnya kayak gini. Diketahui V sama dengan 26 sin 200 T. Berarti tadi apa? Bentuk persamaannya kan V sama dengan V maksimum sin omega T. Berarti di sini kan kita tahu, V maksimumnya berarti berapa? Si 26. Kan sin 200T. Ini sin omega T. Berarti omeganya nilainya adalah si 200. Ini T-nya jangan diajak. Kayak gitu ya. Itu contohnya saja. Nanti untuk soalnya nanti aja ya. Oke. Nah, di sini di mana V maksimum adalah tegangan maksimumnya, satuannya volt, dan I max-nya adalah arus maksimum, satuannya dalam ampere. Nah, ini kan bentuk persamaannya nih. Kan ada sin nih, maka ketika dibentuk dalam grafik gitu, maka akan terbentuk kurva sinusoidal kan, di sini sin gitu kan. Masih inget ya yang bab gelombang, kalau misalkan satu gelombang itu kan kayak terdiri dari satu puncak dan satu lembah kayak gitu. Nah, ini makanya sama ini juga ya, di atas V maksimum berarti di sini kan nilainya positif, kalau di bawah kan berarti ini negatif kayak gitu ya. Jadi untuk satu gelombangnya gitu, misalkan ini ya dari A ke B balik lagi ke C kan, berarti satu puncak dan satu lembah kayak gitu. Di sini ada VPP ya, di sini ada VPP, artinya nih kan tegangan dari puncak ini, makanya di garis begini artinya dari sini nih. Ini kan puncak nih, ditarik garis ke sini. Puncak ke puncak. Kalau ini kan puncak yang atas gitu ibaratnya, ini puncak yang bawah gitu. Ini kan ke bawah ke sini. Jadi VPP itu adalah tegangan dari puncak ke puncak. Ini puncak atas, ini puncak bawah kayak gitu. Seperti biasa, yang namanya periode itu apa? Waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang penuh gitu kan, dari A ke B ke C kayak gitu. Nah, silahkan dibuka halaman berikutnya. Oke, di sini ada penjelasannya ya. Tadi VPP adalah dua kalinya V maksimum ya. Dua kalinya V maksimum kan. V maksimum tadi ada yang di atas, ada yang di bawah kan. Yang puncak atas sama puncak bawah, tegangan dari puncak ke puncak. V maksimum, tegangan maksimum. T, ya ini periode, yaitu waktu dari A ke C tadi, yang waktu
yang dibutuhkan untuk satu gelombang tadi. Nah, tegangan bolak-balik diberi simbol kayak gini ya, bulat. Terus ini ada kayak S gitu ya. Nah, ada 3 nilai yang harus diperhatikan dalam arus bolak-balik, yaitu nilai efektif, nilai rata-rata, dan nilai maksimum. Nah, ini silahkan nanti ditandain atau disalin di buku catatannya ya. Silahkan, ini yang sering keluar di ujian sekolah kayak gitu ya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang ini, nilai efektif dari arus bolak-balik ya. Nilai efektif arus bolak-balik adalah arus bolak-balik yang sebenarnya sama dengan arus searah tetap yang menghasilkan jumlah kalor sama pada suatu penghantar dalam waktu yang sama. Ya pokoknya pengertiannya gitu. Nah, untuk nilai efektif ini berlaku untuk arus dan juga tegangan. Kalau misalkan untuk arus efektif atau IF ya nih, IF atau arus efektif yaitu I maksimum dibagi akar 2 ya. I maksimum yang mana? Yang ini tadi. Ini I maksimum ya kan. Nah, kemudian V efektif, tegangan efektifnya yaitu V max per akar 2. Sama, V maksimumnya tuh yang tadi. Yang mana? Yang ini ya. Gitu. Nah, nilai efektif merupakan hasil pengukuran dengan alat ukur listrik yang secara langsung. Jadi bukan hasil hitungan gitu ya. Jadi secara langsung gitu. Nilai maksimumnya merupakan nilai yang ditunjukkan oleh osiloskop. Jadi kalau misalkan kalian praktikum gitu ya, mengukur nilai arus efektif gitu, nanti kalau misalkan suatu rangkaian listrik dihubungkan pada osiloskop, osiloskop tuh apa ya? Kayak suatu layar yang terdiri dari banyak kotak-kotak gitu ya. Nanti dia tuh akan menunjukkan grafik seperti apa, seperti ini ya. Nanti tuh bentuknya kayak bisa beda-beda gitu ya. Kalau misalkan penasaran bolehlah dilihat di Google ya. Nah, berikutnya itu ada nilai rata-rata atau arus bolak-balik ya. Nilai rata-rata arus bolak-balik ini adalah nilainya dianggap sama dengan arus searah yang memindahkan sejumlah muatan sama dengan waktu yang sama, yaitu ini apa nih? IR ya. IR sama dengan 2 I max per Pi. Kayak gitu. Nah, yang sering keluar di ujian sekolah sebenarnya yang ini nih, nilai arus efektif dan tegangan efektif. Nah, mungkin supaya lebih ringkas ya, ini kita belajar catatan punya kakaknya. Ya di sini sama arus bolak-balik gitu ya. Nilai efektif ya, ada tegangan efektif dan ada arus efektif ya. Kalau tegangan efektif tadi V max per akar 2, kalau arus efektif I max per akar 2. Nah, kita langsung ke contoh soalnya saja. Misalkan tegangan listrik maksimum dari PLN adalah 220 akar 2 volt. Ada kata-kata tegangan maksimum, berarti diketahui ini apa? V max ya. Berarti ini enggak dalam bentuk persamaan kayak yang tadi, berarti bisa langsung diketahui kayak gitu. Jika diukur dengan multimeter, tegangan efektifnya adalah sebesar berarti apa? VF kan yang ditanya. Ya udah, VF tuh rumusnya apa? VF adalah V max per akar 2. Seperti biasa ya, ini apa? Diketahui dan ini adalah ditanya. V max-nya berapa? 220 akar 2 dibagi akar 2. Berapa? Akar 2 dibagi akar 2, sisanya 220. Satuannya tegangan efektif apa? Mana? Nih, satuannya adalah volt gitu. Jadi jawabannya yang C. Kayak gitu. Ya. Nah, itu tentang nilai efektif ya, tegangan efektif maupun arus efektif. Ya, arus efektif paling jenis soalnya sih sejenis sama. Itu yang penting kalian tahu persamaannya dan tahu cara pengerjaannya kayak gitu. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya yang bagian B, yaitu kita belajar tentang rangkaian resistif, induktif, dan kapasitif ya. Maksudnya apa? Nah, dalam rangkaian arus bolak-balik itu ada 3 jenis hambatan, yaitu apa? Resistor. Ya, resistor tuh kemarin apa? Kita lambangnya R. Kemudian di sini ada reaktansi induktif. Ya, ini berarti ngomongin tentang induktor. Dan ini reaktansi kapasitif, berarti ngomongin kapasitor gitu ya. Nah, gabungan dari hambatan-hambatan tersebut dinamakan apa? Impedansi. Nah, di bab ini kita akan sering banget
ketemu yang namanya impedansi. Ingat ya, impedansi itu lambangnya Z kapital ya, yang artinya adalah gabungan dari hambatan-hambatan yang tiga ini. Ada resistor, ada reaktansi induktif, dan ada reaktansi kapasitif ya. Nah, yang pertama kita ngomongin rangkaian resistif dulu pada tegangan dan arus bolak-balik. Ingat resistif itu ya udah bilang ingat aja, oh resistor gitu ya. Resistor berarti bentuk rangkaiannya adalah ini kan arus bolak-baliknya ya. Tegangan, maaf, ini tegangan bolak-baliknya ya, kan V ya, simbolnya seperti ini, berarti sama resistor di sini ya, dimana tegangan ini VR-nya ya dalam resistif ini adalah V maksimum sin omega T. Nah, dimana di sini arusnya adalah I maksimum sin omega T. Maka kalau mencari V kan itu apa? I kali R ya, hukum Ohm yang Vir. Maka V maksimum di sininya I maksimum dan kali R kayak gitu. Nah, ini VR tegangan pada resistor. Vmax berarti tegangan maksimum. R-nya adalah resistor. I maksimumnya adalah arus maksimum dan I-nya di sini adalah arus efektif. Nah, kayak gitu ya. Kemudian berikutnya adalah rangkaian induktif pada tegangan dan arus bolak-balik gitu ya. Kalau di sini kan apa? Resistif gitu ya. Kalau di sini induktif. Kalau induktif berarti tadi apa Miss bilang? Ingat aja, oh induktor. Ya, induktor itu kan resistor lambangnya gini ya, tajam-tajam gitu kayak rumput. Kalau misalkan yang induktor itu yang kayak gini, kayak bergelombang-gelombang gitu, lambangnya L. Kalau resistor kan R kapital gitu ya. Sama kayak tadi, I-nya adalah I maksimum sin omega T ya. VL berarti VL itu apa? Tegangan pada induktor, yaitu V maksimum kali sin omega T, dimana V max-nya adalah I max kali XL ya. XL ini apa? Yaitu reaktansi induktif yang tadi nih dibilang yang di sini, reaktansi induktif ya, lambangnya adalah XL ya. X-nya ini anggap aja reaktansi, L-nya itu adalah induktif ya, induktif L atau si induktor gitu. Nah, kan karena ini termasuk kayak hambatan, berarti satuannya adalah ohm gitu ya. Dimana di sini omeganya adalah frekuensi anguler atau radian per second ya satuannya. Ya kalau kita ingat mungkin materi sebelumnya adalah sama kayak kecepatan sudut atau frekuensi sudut, sama aja. Dan L kapital di sini yaitu induktansi diri ya, satuannya H atau Henry kayak gitu. Oke, berikutnya ini ada rangkaian kapasitif ya. Kapasitif, ingetin apa? Ingetnya sama apa? Kapasitor lambangnya C ya kan, kemarin lambangnya kayak gini, garis 2 sejajar, ini tegangan bolak-baliknya ya. Di sini yang perlu diingat, karena ini reaktansi kapasitif, berarti di sini ada XC. X-nya ingetin reaktansi C kapasitif dari kapasitor gitu ya, kapasitor gitu, kapasitor. Di sini 1 per omega C ya, untuk mencari XC-nya. Nah, XC reaktansi kapasitif, omega-nya frekuensi anguler, C-nya adalah kapasitas kapasitor kayak gitu. Nah, itu tadi jenis-jenis rangkaian resistif, induktif, dan kapasitif. Nah, berikutnya itu sebagai teori aja kalian supaya paham. Nah, untuk lebih ke hitung-hitungannya, kita akan belajar tentang rangkaian seri ya pada RLC. Apa itu RLC? R tadi apa? Resistor kan. Kalau L itu apa? Induktor. Kalau C adalah kapasitor ya. Jadi RLC gitu. Nah, ini macam-macam nanti, bisa R sama L, bisa R sama C, atau gabungan RLC kayak gitu ya. Nah, di sini arus dan tegangan yang digunakan dalam rangkaian ini adalah tadi yang kita bahas di awal, yaitu apa? Arus efektif dan tegangan efektif. Nah, yang pertama dulu ini adalah rangkaian seri antara R dan L. Berarti antara apa? Antara resistor dengan L-nya tadi apa? Induktor.
induktor ya. Jadi di sini tegangan bolak-baliknya, di sini resistornya, dan di sini induktornya ya, R sama L. Nah, mencari tegangan di AB itu kan berarti tegangan di yang melalui R gitu ya, berarti I dikali R, kan ingat V sama dengan I kali R. Tapi kalau mencari tegangan antara apa nih? Selain itu bisa juga dicari dengan VL gitu ya, atau tegangan di apa nih namanya, di induktornya, yaitu kan V tadi kan I dikali R ya. Ini kalau tegangannya kan ini yang ditanya kalau misalkan di sini ya. Kalau misalkan pakai hambatan yang R berarti biasa I kali R, tapi kalau pakai hambatan yang di sini ya berarti tegangan di sini di bagian induktornya ya, berarti VL sama dengan I dikali XL. Kan XL itu kan tadi apa? Reaktansi kapasitif ya. Jadi X ini kan hambatan, sama kayak R. Bedanya di mana? Kalau misalkan yang ditanya di bagian R ya udah pakainya R. Kalau yang ditanya di bagian L berarti pakainya I kali XL kayak gitu. Dimana XL-nya tuh tadi apa rumusnya? Tadi yang sudah ada di sini ya. XL-nya adalah omega dikali L kayak gitu. Ingetin kalau perlu sini tulis lagi. XL adalah omega dikali L. Tambahin, silakan ditambahin di bukunya ya. Nah, biasanya tuh yang dicari tuh apa? Tadi yang apa namanya? Impedansi. Biasanya tuh yang ditanya adalah impedansi. Yang mana impedansi yang ini? Ya, Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL kuadrat kayak gitu. Nah, cara mencari V-nya ya, cara mencari V-nya di sini adalah akar dari VR kuadrat ditambah VL kuadrat gitu ya. VR ini tegangan di resistor, VL ini tegangan di induktornya kayak gitu. Nah, nanti supaya lebih paham kita bahas contoh soal ya. Ini yang penting tuh mana? Yang ini sama yang ini kayak gitu ya. Ini ada lambang-lambangnya. Z impedansi, satuannya ohm. XL reaktansi induktif ya. Ohm juga. R yaitu sama dengan di VAC ya di sini ya, sumber tegangannya. Kemudian VL adalah tegangan pada ujung-ujung induktor yang di sini ya. Kalau VR berarti tegangan yang di R kayak gitu. Nah, berikutnya adalah rangkaian antara R dan C. Berarti antara apa? Antara resistor dengan kapasitor kayak gitu. Sama kayak tadi, karena antara resistor berarti R dan kapasitor berarti dengan C gitu. Sama, mau nyari V di R berarti I dikali R. Kalau misalkan nyari V di C berarti I R-nya diganti pakai XC, dimana XC-nya tadi apa? 1 per omega kali C. Omeganya apa? Frekuensi angular atau frekuensi sudut. C-nya adalah kapasitas kapasitor kayak gitu. Nah, rumus yang digunakan apa? Sama kayak tadi, yaitu mencari impedansi ya. Bedanya apa? Kalau ini kan tadi antara R sama L ya, antara R sama L, berarti di sininya pakainya XL. Kalau antara R dan C berarti nih Z sama dengan ya R kuadrat ini kan sama nih, ditambah kalau di sini pakainya XL, di sini pakainya XC kuadrat. Nah, kalau nyari V efektifnya apa? Akar dari V ini apa nih? Ini harusnya kuadrat ya. Harusnya sama kayak gini, VR kuadrat ditambah, kalau di sini kan sama VL kuadrat, kalau di sini sama VC kuadrat kayak gitu ya. Ini cuman penjabarannya ya. VR kan apa? V kan I kali R di R gitu kan. VC itu apa? Yang tadi ini apa? VC adalah I kali XC, sama kayak ini ya. V itu kan I dikali Z
atau awal mulanya adalah VI kali R. R-nya tuh diganti pakai impedansi, kan Z tadi impedansi adalah gabungan dari R kan. Ini cuman penjabarannya aja. Jadi kayak gitu ya. Ingetin kalau L ya R sama XL, kalau di RC R sama XC gitu. Nah berikutnya ya, rangkaian RLC berarti antara resistor, induktor, dan kapasitor. Berarti ini tegangan bolak-baliknya di sini R, di sini L, dan di sini C. Kayak gitu. Sama kalau mau nyari V di R berarti I dikali R. Kalau mau nyari V di L berarti I dikali XL. R-nya tinggal diganti aja. Kemudian V di C berarti I dikali XC. Nah, ini tadi tambahnya yang Miss bilang. V itu adalah ya keseluruhannya ya adalah V sama dengan I dikali Z. I-nya arus, Z itu apa? Gabungan antara siapa? Semua hambatan tadi kan, si resistor, reaktansi induktif, dan reaktansi kapasitif. Jadi ini yang harus kalian tahu gitu ya. Nah, untuk mencari V-nya, kalau tadi kan cuman antara R sama L atau enggak R sama C, karena ini 3 ya RLC, maka di sini akar dari VR kuadrat ditambah ya. Ingetin ada R, ada L, ada C ya. Bedanya VR-nya dikuadratkan ditambah ya di sini. Dalam kurung dulu ya. VL dikurang VC baru dikuadratkan. Nah, R-nya juga sama. Kalau tadi kan cuma R kuadrat ditambah XL kuadrat, kalau enggak XC kuadrat. Kalau di RLC ini maka sama. R-nya dikuadratkan ditambah dalam kurung dulu ya. Ingat ini RLC urutannya kayak gitu. XL dikurang XC dikuadratkan kayak gitu. Nah, supaya lebih paham kita akan bahas contoh soal ya. Tapi sebelum itu merekap lagi, itu kan tadi Miss jelasin sesuai buku kalian ya. Sekarang supaya lebih ringkas di Miss resume lagi supaya kalian paham pakai catatan kakak kelas kalian. Sama sebenarnya ini kayak tadi, nggak usah bingung. Kok banyak banget Miss itu? Enggak, ini cuman rangkuman aja. Ingat ya, rangkaiannya itu ada resistor dan induktor, berarti R sama L. Berarti di sini R, di sininya L. Nyari V-nya apa? Akar dari, karena cuman antara R dan L berarti VR kuadrat tambah VL kuadrat. Nyari impedansinya, Z-nya adalah akar R kuadrat ditambah XL kuadrat, dimana XL-nya itu adalah omega dikali L. Kemudian kalau rangkaian seri antara resistor dengan kapasitor, berarti kan R dengan C sama kan ya bentuknya ya. Ya, bedanya di mana? Kalau ini VL kuadrat, ini VC kuadrat. Kalau di sini impedansinya R kuadrat sama XL kuadrat, berarti ini R kuadrat sama XC kuadrat. Nah, ini antara resistor, induktor, dan kapasitor RLC, berarti R, L, dan C. Ya ingetin, ini R, L, C. Bedanya apa? VR-nya dikuadratkan, VL sama VC-nya dikurang dulu baru dikuadratkan. Begitu juga dengan impedansinya si Z, akar dari R kuadrat ditambah, ingetin R, L, C urutannya kayak gitu. Ya, R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurang XC dulu dikuadratkan. Ingetin ya, di sini si XL itu adalah omega kali L. Si XC adalah 1 per omega dikali C. Nah, di sini juga ada VR nyarinya gimana? I dikali R. Nyari VL gimana? I dikali XL. Nyari VC gimana? I dikali XC. Nah, ini tadi nih I maksimum ya. I maksimum sama dengan V maksimum per Z, atau ini tadi yang V sama dengan I kali Z. VIS asal mulanya dari mana? V sama dengan I kali R ya. Z, kenapa pakai Z? Karena tadi gabungan antara si ketiga hambatan tadi, resistor, reaktansi induktif, dan reaktansi kapasitif. Kayak gitu ya. Ini pengertian lambang dan juga satuannya. XL reaktansi induktif, satuannya ohm. XC itu kapasitif, ohm juga. Z impedansi ohm. Kenapa ohm semua? Karena mereka adalah hambatan ya. Omega kecepatan sudut atau kecepatan anguler atau frekuensi sudut atau frekuensi anguler sama saja, satuannya radian per sekon ya. L itu apa? Induktor. Satuannya ini bukan Henry tapi Henry ya, Henry. C itu adalah kapasitas kapasitor, bukan ohm. Iya, satuan kapasitor itu bukan ohm ya. Apa satuan kapasitor? Satuan kapasitor itu kalau kalian ingat adalah F besar. Ya, F besar itu apa? Farad. Ya.
R-nya di sini adalah resistor ohm karena hambatan juga. VR tegangan pada ujung-ujung resistor R. VL tegangan pada ujung-ujung induktor di L. VC tegangan pada ujung-ujung kapasitor. Ya, karena tegangan sudah pasti volt semua satuannya gitu. Nah, untuk contoh soalnya coba perhatikan di sini ya. Dari gambar rangkaian RLC di bawah berarti ini ada kan kayak rumput ya, tajam-tajam berarti R, kemudian karena ini bergelombang berarti ini L, terus ini sejajar 2 berarti C. Tandain, oh ini R, L, dan C, kayak gitu ya. Di mana di sini tegangan bolak-baliknya diketahui dalam V maksimumnya adalah 200 volt gitu ya. Nah, besar kuat arus maksimum rangkaian di atas adalah yang dicari apa? Berarti kan diketahui ya, diketahuinya apa ini? Kan ini udah diketahui ya, udah ada R, L, dan C gitu. Nah berarti tulis diketahui R-nya berapa? 60 ohm ya. Terus di sini apa? Karena ini di bagian L, berarti inilah XL. XL-nya 120 ohm. Kemudian di sini ini adalah XC. XC-nya 40 ohm. Kemudian apa? V maksimumnya adalah 200 volt. 200 volt gitu ya. Nah, yang ditanya adalah apa? Yang ditanya adalah I maksimum ya. Nyari I maksimumnya berarti apa? I maksimum kan berarti V maksimum per Z ya. V maksimum kita udah punya di sini. Berarti kita harus nyari apa? Cari Z-nya dulu. Berarti cari Z-nya dulu. Ya, nyari Z-nya pakai yang mana berarti? Karena ini rangkaian RLC ya. RLC berarti pakai rumus yang mana? Yang ini. Ya, kita cari dulu Z-nya di sini ya. Berarti pakai apa? Akar dari R kuadrat ditambah XL min XC baru dikuadratkan. Nah, Miss langsung saja pakai punya kakaknya ya. Tadi diketahui R, XL, XC dan V maksimum. Yang ditanya adalah yang diketahui R, XL, XC dan V maksimum. Yang ditanya adalah I maksimum. Nah, jawabnya ini tadi rumusnya I maksimum adalah V maksimum per Z. Nah, rumusnya tadi I maksimum yang ditanya, V maksimum udah punya, Z-nya cari dulu impedansinya, yaitu ini tadi kan RLC, berarti rumusnya pakai yang ini, R kuadrat ditambah dalam kurung XL min XC dikuadratkan. R-nya berapa? 60 kuadrat ditambah dalam kurung XL 120 dikurang XC 40 dalam kurung dikuadratkan, berarti 60 kuadrat 3600 ditambah 120 dikurang 40 berapa? 80 kan, 80 dikuadratkan berarti 6400. 3600 ditambah 6400 yaitu 10.000. 10.000 diakarkan adalah 100 ohm. Nah, balik lagi ke rumus yang ini. I maksimum sama dengan V maksimum per Z. Berarti V maksimumnya adalah tadi di sini 200 per Z-nya berapa? Ini 100. Berarti 200 dibagi 100 yaitu 2. Jangan lupa satuan arus apa? Yaitu ampere. Berarti tadi jawabannya yang mana? Ada 5 ampere, 4 ampere, 3,5 ampere, 2 ampere, dan 1,5 ampere. Berarti jawabannya adalah yang D gitu ya. Oke, itulah materi untuk bab 5 ini ya. Jadi sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting kalian paham gitu ya. Silahkan salin ya contoh soalnya di buku catatan seperti biasa ya, sambil ngitung, sambil nyalin, sambil dihitung ulang. Takutnya Miss ada yang salah hitung. Kalau Miss ada yang salah hitung, tolong ya dikonfirmasikan ke Miss, baik Japri ataupun ke grup, biar teman-temannya yang lain juga tahu kayak gitu ya. Oke, semangat kelas 12. Jangan lupa progres alatnya dikabarkan ke Miss ya, supaya waktunya ini lumayan panjang karena masih sampai tanggal 5 Desember terakhir dikumpulkan. Kalau ada kesulitan silahkan konsultasikan ke Miss. Oke ya, jadi untuk hari ini cukup sekian ya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah dalam penjelasannya. Kalau misalkan ada yang memang belum paham silahkan ditanyakan, boleh di grup ataupun japri ke Miss. Tetap semangat kelas 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.